Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang tanggal 21 hingga akhir bulan Maret 2025 ya. Seperti biasa Aries, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan yang vice versa, tapi kan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aries, langsung aja kita mulai. Set. Ada di situ energi dari Age of Pentacles, kemudian ada Three of Pentacles reverse, berikut di situ ada energi dari The Star reverse ya, tapi kemudian di situ ada energi dari Ten of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Seven of Swords ya. Oke. Nah, kemudian di situ ada energi dari Eight of Swords, kemudian di situ ada energi dari Death, kemudian di situ ada energi dari AA ya, Knight of Swords ya. Kemudian di sana ada energi dari Page of Cup. Nah, jadi kalau mau lihat begini ya, nampaknya ada ini sempet ya renggang jarak antara kamu dengan si pasanganmu. Jadi misalnya gini, beberapa di antara kalian sudah jarang banget berkomunikasi, bahkan sama sekali ya, berapa hari atau beberapa minggu atau bahkan untuk 1, 2, 3 Aries di situ tuh bertahun-tahun atau sudah berbulan-bulan. Tapi ini tuh kayaknya nggak bisa juga ya dibilang udah panjang banget tahun-tahunnya ya, enggak. Misalnya sudah ada 1 tahun, 2 tahun gitu ya, tidak berkomunikasi, tidak ada di situ itu tuh interaksi apapun. Berjumpa juga bisa nih, udah udah cukup lama ya. Pertemuan itu tuh sepertinya awalnya sengaja dielakkan, tapi kemudian akhirnya putus begitu aja gitu ya untuk beberapa. Jadi kalaupun di situ ada yang masih katakan berjumpa-jumpa ya, bersua gitu ya, namun perjumpaan itu tuh terasa kosong, tanda kutip ya, terasa kosong. Seperti yang kayak ya udahlah kebetulan ketemu aja karena ada di satu corporate yang sama. Jadi di situ tuh interaksinya hanya sebatas seperti ya rekan kerja aja gitu ya. Fokusnya itu tuh lebih kayak ke formalitas saja di sana. Jadi yang tadinya sempat intim, sempat mesra gitu ya, sempat intens bahkan di situ. Nah, kemudian berubah ya. Ada berubah di situ tuh ritme relationship-nya kalian ya, nuansa relationship-nya kalian gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tak pernah ada hubungan yang intim ya, hubungan yang intim antara dirimu dengan dirinya. Nah gitu, ceritanya suami istri juga bisa nih. Jadi dalam rumah tangga itu tuh belakangan hari lebih banyak diem gitu ya, dingin gitu ya, seperti bukan modelnya rumah tangga. Kalau nggak penting yo nggak ada yang mau diomongin gitu ya. Atau kalau lah misalnya sering-sering di situ tuh ada interaksinya, tapi bisa aja interaksi itu tuh lebih kayak cenderungnya saling benci, panas-panasan, saling sindir gitu ya. Jadi kayak kehilangan cinta di situ, kehilangan kayak hasrat, keinginan gitu ya, kehilangan motivasi untuk membangun relationship ini tuh selayaknya sebuah relationship yang penuh dengan kasih sayang gitu ya, yang penuh dengan ini ya, kucuran-kucuran cinta tadi gitu ya. Jadi kayak yang model relationshipnya kamu sama si dia seolah-olah jiwa itu tuh nggak nyatu, hanya fisik yang bisa berinteraksi tapi jiwa hilang di sana ya. Kalaupun di situ masih ada pertemuan demi pertemuannya, komunikasi demi komunikasinya, kosong dia di situ ya. Ya kalau ini mungkin hubungannya masih di level PDKT kah, pacaran kah gitu ya. Nah, itu yang ada kemungkinan besarnya memang nggak ada perjumpaan, tak ada komunikasi apapun gitu ya. Nah di sana jadi kok kayaknya relationship ini tuh
relationship yang cenderungnya diabaikan, gitu ya, diabaikan untuk memberikan energi positif. Nah, seperti itu ya, diabaikan, jadi kayak ada keengganan gitu. Ngapain juga aku ngobrol baik-baik sama dia, ngapain juga aku bersikap manis sama dia, ada hitung-hitungannya kok, kayak ngerasa bersikap santun, sopan, menghargai, sikap yang bertanggung jawab, memberi perhatian, dan seterusnya ya, dalam artian positif-positif, bisa aja dianggap itu tuh bukan lagi menjadi sebuah kewajiban gitu ya untuk dilakukan, atau itu tuh bahkan dicoret gitu loh dari list apa yang sebaiknya diucapkan atau dilakukan dalam hubungan ini gitu. Ya, jadi ada yang belajar untuk masa bodoh, mampuslah situ gitu ya, masa bodoh di sana, ngapain nggak ada gunanya, seolah-olahnya seperti itu ya. Atau ya bukan dalam nada keculasan, tetapi dalam nada yang ini juga bisa tuh, dalam nada ya apalagi, mau ngapain lagi, ya sudahlah, sudah. Modelnya kayak kita ya, antara kepasrahan sama memang ada di situ tuh kemangkelan gitu ya, pasrah atau mangkel ya. Makanya kemudian energi positif dalam relationship ini tuh kabur dia ya, kabur atau bahkan kosong. Seperti itu ya. Tapi kemudian, nah ini namanya manusia kan, hidup itu kan hari ini gini, besok gitu, besok lah udah kayak gini lagi, besok udah begitu lagi kan gitu ya. Nah, tapi untuk di saat 21 hingga akhir bulan Maret, mari lihat di situ tuh macam ada kerinduan ya. Seperti ada kerinduan, mungkin ya sebab karena terkenang gitu ya, mengenang tentang kisah masa lalu di situ. Aku pernah loh bahagia dengan Aries ini. Gitu ya, seperti kayak tersentak gitu. Iya ya, kami pernah mesra ya. Kami pernah ginilah, gitulah. Hal-hal yang enak-enak gitu ya. Yang cantik-cantik gitu loh. Yang teringat di benak. Baik itu benaknya kamu, ataupun itu benaknya. Dan itu benaknya pasanganmu gitu ya Aries. Jadi yang seperti juga bisa kayak tersadar gitu. Aku kan udah istrinya dia. Kan aku kan udah suaminya. Kami kan udah berumah tangga. Gitu, macam ada kesadaran baru di sana. Lah, kalau ini kami sudah berumah tangga, lu kok kayak gini model rumah tangganya? Nah, seperti itu kan. Jadi yang kayak ada renungan yang cukup dalam di sini. Iya ya, ngapain juga begini ya? Misalnya, ya ngapain juga serumah, tapi kok ndak akur ya? Ini rumah tangga apa ini kalau kayak gini modelnya? Kok tiba-tibanya berubah? Kami melihat satu sama lain itu tuh bukannya sebagai partner hidup berjuang bersama demi kebahagiaan, tapi kok malah lomba-lombaan saling menyakiti. Ya, kayak gitu ya. Dan atau mungkin kemudian gini, loh, kok biasanya dulu aku chattingan sama Aries. Kami dulu sering kok ngobrol gitu ya. Kok sekarang ini jadi gini ya? Kok jadi seperti asing ya satu sama lain gitu. Ya, jadi kayak teringat. Semacam ada skip hidup gitu ya. Macam ada kayak ke skip waktu. Lu kok tiba-tiba udah kayak gini aja situasinya. Di sana ya. Dan kemudian merenung-merenung. Ya kenapa gini ya? Kenapa gini ya? Gitu kan. Nah, karena ada saling tarik-menarik energi antara kalian berdua gitu ya. Maka kalau mari lihat di sini tuh akan ada permulaan percobaan gitu ya. Untuk merombak situasi yang saat ini, yang sedang tidak baik-baik saja ini, untuk menjadi relationship yang kembali ke tujuan awal bersama. Gitu kan, nggak ada ya dua orang bersama itu tuh dalam ikatan pacaran kah, rumah tangga kah, atau PDKT, kan nggak ada itu tuh yang niatnya aku cari lawan nih gitu ya, cari
Aku nyari istri atau aku nyari suami untuk nyari lawan tempur seumur hidup. Gitu ya, sparring partner, pukul-pukulan, tinju-tinjuan ya. Ngamuk-ngamukan gitu ya. Kan gak ada yang kayak gitu. Orang kan bersama dengan harapan kan ya kehidupan ini tuh bertambah maknanya, bertambah sensasi bahagianya. Minimal kan itu ya, nggak usah kita bilang tinggi-tinggi itu ladang amal ibadah, pengumpulan karma baik, ya itu kan tujuan tertingginya ya. Nah, yang simpel-simpel aja gitu ya. Ini jadi yang kayak, loh tapi kok jadi kayak gini keadaannya? Balik lagi ke tujuan awal. Nah di situ balik lagi ke tujuan awal, gimana caranya biar bagaimana situasi terbaik yang pernah kalian alami dulu itu tuh terjadi lagi di saat ini gitu ya, dan nanti di masa depan. Kayak gitu ya. Jadi apa yang tadinya menjadi kemangkelan itu tuh bisa aja udah lupa. Ya, bahkan ketika mikir-mikir apa yang dulu bikin kaminya jadi diem-dieman ya, bisa-bisa lupa. Kayak inget-inget lupa juga bisa. Atau mungkin jadi bahan tertawaan. Astaga, gara-gara itu aja jadi bisa diem-dieman ya. Gitu. Ya. Jadi kayak nggak masuk akal gitu alasan untuk terjadinya kondisi yang seperti ini sekarang, yang tidak baik-baik ini. Macam-macam nggak masuk akal gitu ya. Nah, di situ. Karena memang bisa-bisa situasi kalian yang gak enak ini tuh bukan sebab karena ada alasan yang begitu hebatnya ya. Bisa-bisa ya mungkin hal-hal yang sedikit menyakitkan, tapi dia kadarnya cuma sedikit gitu loh. Dan akhirnya jadi kayak kebablasan ya, kebablasan untuk saling diemnya, untuk saling berjaraknya, atau kayak kebablasan saling sindirnya, misalnya seperti itu ya, katakanlah ya, sikap-sikap yang kurang elok dalam sebuah relationship, akhirnya jadi kebablasan gitu. Nah, puji Tuhannya ya, alhamdulillahnya, astungkara, di situ tuh kebablasan itu tuh tersadari ya, untuk di 21 hingga akhir bulan Maret gitu, tersadari dan nggak bisa nih kayak gini gitu lah ya, harus ngelakuin sesuatu. Bagaimana caranya supaya interaksi ini tuh kembali membaik ya, situasi ini tuh kembali membaik gitu. Dan keinginan untuk bersama dengan kamu ya, tentu saja itu tuh ditunjukkan ini ya sama pasanganmu. Hanya saja peragaannya dia menginginkan situasi kembali kondusif dengan kamu, bisa-bisa agaknya tipis-tipis ya nanti kamu lihat ya. Harus jeli banget kamunya Aries melihat seseorang ini, sikap lakunya gitu ya. Sebab gini, dia tuh kayaknya nggak akan datang ke kamu, Beb aku minta maaf ya sama kamu, nggak gitu caranya. Atau tiba-tiba dia cilup gitu ya, nongol di depanmu, nggak kayak gitu. Langsung straight to the point dengan niatannya dia berbaikan sama kamu, nggak gitu modelnya. Terus gimana dong Cici? Ini ya, jadi dia tuh akan main kayak ngasih-ngasih sign sama kamu, kayak ngasih-ngasih tanda gitu. Tanda-tandanya misalnya gini, entah dia tiba-tiba kamu lihat namanya nongol di jejeran orang-orang yang melihat status tok-tokmu misalnya, ya status WhatsAppmu misalnya. Atau dia tiba-tiba buka blokir, yang tadinya kalian saling blokiran nih gitu kan. Tiba-tiba dia buka blokir. Walaupun dia nggak bilang hai gitu ya, tapi dia buka blokir. Kemudian misalnya dia sengaja nih caper ya, cari perhatian. Warawiri lah si kawan ini di hadapan kamu kan gitu ya. Sengajalah dia ngejebolin itu dia punya knalpot motor misalnya ya, terus dia ngeber-geber gitu depan rumahmu gitu ya. Supaya kamunya berisik, kemudian keluar dan ngelihat dia ada dia gitu ya. Jadi dia kayak mancing lah, modelnya si ayang bebeknya kamu, mancing gitu. Atau dia tiba-tiba yang kayak ngirim sesuatu ke rumahmu gitu ya.
nggak bilang-bilang, tapi tiba-tibanya dia ngirim sesuatu yang dia rasa menjadi kesukaanmu. Entah dia tiba-tibanya ngirim makanan apalah gitu ya. Atau mungkin dia di situ tuh titip salam gitu ya ke orang yang dia rasa deket sama kamu gitu ya. Jadi dia kayak lemparin pancingan sama kamu Aries, dan berharap bahwa pancingannya dia ini tuh disamber sama kamu, dipahami olehmu, sehingga kamu yang proaktif ya dalam relationship-nya kalian berdua ini gitu loh ya. Dan kadang-kadang memang ada juga gini beberapa ya, misalnya tiba-tiba dia chatting kamu nih, bisa ya, hai, hanya singkat padat gitu, hai gitu, loh kamu kan apa nih gitu ya. Nah kemudian kan di situ tuh kamu bisa agak-agak jengkel memang nanti ngeliat pancingan-pancingan si ayang bebeknya kamu ya. Begitu kamu respon, bisa-bisa dia agaknya diem gitu, nggak ada lanjutan. Misalnya kamu jawab lagi, hai juga gitu ya, terus dia diem gitu. Oh, begitu dia bilang hai sama kamu, astaga, dia chatting aku lagi. Oh, berbunga-bunga kamunya kan. Ketika kamu berbunga-bunga, datanglah di situ harapannya kamu, biar terjadilah tektokan ini tuh panjang gitu ya. Tapi kemudian kamu tidak dibalas sama dia gitu. Jangan-jangan juga jawaban hai darimu masih centang abu-abu gitu. Nggak berubah juga, dia menjadi centang biru gitu. Nah kamu bisa agak-agak panik nanti. Kamu bisa agak-agak bisa kesel juga ngeliat seseorang ini. Apa sih maksudnya? Gitu ya. Tiba-tiba kayak misalnya pasanganmu pulang ke rumah, dia bawain lah bala-bala kesukaanmu gitu ya, pecel lele kah, sate kah gitu ya. Dia bawalah takjil gitu kan untuk teman buka puasanya kamu gitu. Kamu seneng hatinya, ih dia bawain aku takjil nih gitu ya. Harapanmu bisalah nih berbuka puasa bersama. Nggak tahu-taunya dia nggak pulang. Nggak tahu-taunya dia nggak pulang buka puasa gitu lah ya. Nah, terus kamu bisa kesel gitu. Apa sih ini orang? Disangka ketika dia udah bawa takjil ini makin enak lah ini suasana, makin enak lah ini keadaan gitu ya. Tapi kok jadi kayak gini? Nanti kamu bisa bingung gitu loh ke seseorang ini, ke si pasangannya kamu. Iki orang gitu ya, iki uang maunya apa sih gitu ya. Apalah maksud si kawan ini. Kamu bisa kayak antara bahagia, antara kesal gitu ya. Bisa kayak jadi nano-nano kamunya. Jadi banyak pikiran kamunya tentang menebak-nebak. Apalah ini maksudnya dia ya. Nah gitu-gitu. Ini mau ngajak ribut apa mau gimana nih gitu ya. Mau bikin aku, mau ngerjain aku atau mau kayak gimana nih. Nah jadinya gitu kamunya. Gitu ya. Jadi kayak begitu cepatnya dia bikin kamu happy gitu ya, dan begitu cepatnya dia bikin problem baru ya. Bagi kamunya gitu lah ya. Jadi seolah-olah kamu curiga seseorang ini tuh sedang ngerjain kamu di situ, karena bukan begini lanjutan yang kamu harapkan gitu ya. Di sana kamu maunya ya udah ketika dia membuka diri ya, melakukan tindakan inisiatif permulaan gitu ya, itu tuh ada kelanjutannya. Jangan yang dia kasih kamu gula-gula terus dia ngilang, diam gitu ya. Jangan yang kayak gitu maunya kamu kan. Maunya kamu ya udah manis aja terus gitu ya. Cepet progresifnya keadaan hubungan kalian ini tuh menuju ke situasi yang happy, situasi yang bahagia, yang hangat, yang mesra lagi gitu ya. Jadi kamu bisa akhirnya menyalahpahami sikapnya si pasanganmu ini ya, padahal dia pengen balik sama kamu gitu ya, tapi kok ini orang pun nakal ya.
Mesti juga digetok ini kepalanya ya. Mesti juga ini. Iya. Mana kalian orang-orang Aries kan? Orang Aries kan mau dia sumbu pendek kan gitu. Cepet ngamuknya kan gitu ya. Apa lo orang ini? Jadi kamu bisa yang kayak merasa bahwa tersambut keinginanmu. Karena tadi kata Mari kan, ini kan keinginan dua belah pihak ya. Untuk bersama lagi gitu kan. Tapi kemudian ya kamu bisa ngelihat bahwa sambutanmu itu tuh ke dia ya. Itu tuh sama kayak upayanya dia ngebadutin kamu. Gitu. Ya. Jadi ya akhirnya niatan untuk bersama ini tuh tercederai ya, tercederai dengan sikapnya si pasangan kamu ini lagi gitu. Nanggung dianya. Nanggung dianya kasih signal sama kamu untuk supaya kamu mau mengupayakan relationship ini. Jadi gini. Kan memang gini, maksudnya dia membuka diri terus kamu yang ngegas nindak lanjutin ya. Dia buka diri, dia buka jalan, kamu ngegas. Kamu yang proaktifnya, nggak peduli kalaupun kamu itu tuh cewek dan dia cowok. Maunya dia, kamu yang proaktif gitu. Di sini masalahnya kalau Mari lihat, bukan sebab karena kamu nggak mau proaktif. Kalian kan orang-orang Aries kan. Orang-orang Aries itu kan orang yang hayu-hayu aja. Maksudnya bukan sebab karena kalian itu tuh pengemis cinta, enggak. Cuman kalian itu kan memang orangnya aktif ya. Kalian kan itu orangnya memang ini kan tindak lanjut kan gitu kaliannya. Tapi salahnya dia, Mari lihat di sini, maunya dia kayak kasih pancingan ke kamu, kasih pancingan yang pasti, bukan pancingan abu-abu gini kan gitu ya. Kalau kamu hanya dipancing separuh gula-gula, supaya kamu mau untuk sibuk gitu ya, membangun kembali relationship ini, kamu nggak akan paham. Mari lihat, maunya kamu ya kasih gula-gulanya itu tuh utuh biar kamu paham, oh dia mau, oh ini jalan terbuka lagi nih gitu. Tapi karena dia hanya ngasih gula-gulanya itu tuh potong separuh, mana separuh kan, apalah ini, bingung kamu jadinya. Apa maksudnya ya, kok cuman separuh ya dia ngasih gula-gulanya ya. Kenapa nggak langsung satu aja, supaya tak gas ini gitu loh. Jadi kayak kalau ini tuh traffic light ya, kok ini tuh cepet banget, lampu merah lampu hijaunya, lampu merah lampu hijau kok kedap-kedip ini maksudnya jalan terus apa stop ini gitu kan kamunya jadinya gitu. Mari lihat, ini nunjukin mau jalan apa mau stop ini, nanti jalan kena tilang salah gitu kan. Mau stop lah itu udah ada lampu hijaunya, terus apa? Nah, jadi salah-salah, agaknya ada salah-salahnya si ayang bebeknya kamu ini. Kurang mantep dia ngasih pancingannya sama kamu. Dan akhirnya karena nanggung ini tadi, bukannya kamu makin senang hati nengok dia, malah makin kesal kamu lihat orang ini gitu ya. Malah makin gak karu-karuan kamu ngelihat si ayang bebeknya kamu ini. Semacam dia mempermainkan kamu jadinya. Tersinggung nih. Mari lihat kalian Aries. Tersinggung banget. Jadi bukannya akhirnya kamu membalas dengan manis sikapnya dia, malah jadi datang di situ. Mari lihat keantusiasannya kamu. Awas kamu ya, tak kerjain juga kamu gitu. Jadinya seperti nambah alasan ya. Nambah alasan untuk memperpanjang situasi yang nggak enak ini. Padahal dimulai dari
niatan untuk balikan lagi ya, enak-enakan lagi gitu ya, mesra lagi, harmonis lagi gitu ya, sudah punya nih modal kedua-duanya. Cuman ya itu eksekusinya dia itu tuh untuk keinginannya dia bersama dengan kamu keliru dia lakukan gitu ya. Jadi alih-alih terjadi perbaikan dalam waktu cepet gitu kan, dalam waktu singkat ke depan, bisa lah, harusnya bisa lah ini Lebaran tahun ini tuh udah bisa salam-salaman dengan bahagia gitu ya, minta-minta maaf dengan bahagia lah. Ini bisa-bisa jadi kok nambah-nambahin jadi kok kayak mencederai si suasana Ramadan gitu ya. Energinya si ayang bebeknya kamu ini. Tapi ya mungkin ini juga salah satu apa ya, ujian bagi kamu ya. Ujian bagi kamu, terutama teman-teman Muslim dan Katolik ya. Katolik juga lagi puasa ini. Nah jadi mungkin ya itulah salah satu uji cobanya ya, uji cobanya untuk melampaui ya gitulah ya, melampaui apalah namanya itu ya, definisikan aja lah sendiri. Oke, baik Aries. Di bacaan ini hadir energi Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Aquarius. Ada energi dari Scorpio, Cancer, Pisces. Berikut ada energi dari Aquarius. Berikut energi dari Virgo, energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.